Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali hari ini saya kembali bisa menyapa pemirsa sekalian di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustrin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya terhadap video saya sebelumnya, yang ini. Dan terima kasih untuk kembali menonton di video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada pemirsa sekalian tentang apa itu demam, yang sering juga disebut febris atau kalau orang kebanyakan biasa menyebutnya dengan panas. Dan apakah benar ketika bilang saya lagi sakit demam, saya lagi sakit panas, apakah demam ini adalah sebuah penyakit? Ternyata jawabannya adalah bukan. Demam bukanlah penyakit, tapi sebuah atau salah satu gejala dari penyakit. Artinya kenaikan suhu tubuh melebihi normal, berarti di atas 36,5 sampai 37,4 itu tandanya adalah demam. Nah, kapan saja penyakit apa saja maksud saya yang bisa menyebabkan demam? Salah satunya yang paling tersering adalah infeksi. Kemudian ada peradangan, ini termasuk pada kelelahan otot atau cedera. Kemudian yang paling kita hindari, yang paling kita takuti dan semoga tidak mengenai kita adalah keganasan atau kanker. Nah, pada penyakit yang pertama saya sebut tadi, yaitu infeksi, baik bakteri, virus, maupun parasit dan infeksi lainnya, mikroba lain, itu sebenarnya fungsi demam adalah untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Jadi sebenarnya demam ini bermanfaat. Kita tidak bisa mencela demam karena ini adalah sebuah respon tubuh untuk menyingkirkan benda asing atau kuman. Ya, jadi itu wajar sebenarnya. Yang harus kita perhatikan adalah apabila anak di usia 6 bulan, kurang dari 6 bulan maksud saya, itu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, maka tidak ada tenggat waktu lagi, segera bawa ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Apabila 6 bulan sampai 1 tahun, maka kita mempunyai tenggat observasi terhadap febris atau peninjauan ya, pengamatan terhadap apa demam ini sebenarnya kenapa sih? Bisa jadi karena tumbuh gigi ya, bisa jadi karena dia kelelahan, kepanasan, atau bisa juga kurang minumnya. Nah, ini bisa diobservasi atau diamati selama 1 kali 24 jam. Lebih dari itu, segera periksakan ke dokter atau ke pusat layanan kesehatan yang lain. Kemudian apabila di usia 1 tahun hingga 3 tahun, maka masa observasinya adalah 2 kali 24 jam. Selebihnya, dengan kata lain di atas 3 tahun, sampai ke usia kita masa pengamatannya atau masa observasinya adalah selama 3 kali 24 jam atau bisa dibilang 3 hari. Makanya sangat penting untuk memberikan poin tanda ini sebenarnya jam berapa sih mulai demam, misal hari Jumat ya. Jumat jam berapa? Pagi, siang, sore. Nah, karena penghitungannya adalah jam ya, bukan hari. Misalkan Jumat tapi dia malam, kalau dibilang Sabtunya itu belum 1 hari. Sabtu pagi ya, itu belum ada 1 hari, belum ada 24 jam maksudnya. Jadi benar-benar catat kapan mulai demam sehingga masa observasinya bisa kita sesuaikan. Karena ini berhubungan juga dengan infeksi apa yang kemungkinan terjadi gitu ya. Misalnya saja nih, demam berdarah dengue. Demam nih 3 hari ketiga nih masih demam, kita harus segera cek darah, apalagi ada gejala-gejala yang lain ya. Kemudian kalau demam tifoid misalnya, itu pasti demamnya lebih dari 7 hari ya. Kalau sudah lebih dari 7 hari dia masih demam, ya berarti kemungkinan besar adalah infeksi-infeksi seperti demam tifoid akibat bakteri Salmonella typhi gitu. Jadi sangat penting untuk mengingat kapan onset atau mulainya demam karena memang akan berhubungan atau merujuk pada penyakit-penyakit tertentu begitu. Sewaktu anak demam atau kita mengalami demam atau keluarga kita mengalami demam, kita semestinya tahu tindakan cekatan atau tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengatasi keadaan demam itu.
Ya, yang pertama jelas jangan panik ya, tetap tenang. Karena kalau kita tenang, maka anak kita, keluarga kita juga akan tenang. Jadi yang pertama harus dikondisikan adalah diri kita sebagai penolong, ini harus tenang ya, karena ini akan menular nih ambience atau vibes-nya, kalau dibilangnya vibes-nya ini akan menular. Kalau kita, walaupun sebenarnya dalam hati was-was, dalam hati cemas, tapi apabila kita bisa menenangkan diri, maka insya Allah yang kita tolong juga akan jauh lebih tenang atau rileks ya. Oke, setelah kita tenang, menenangkan diri, yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan anak atau siapapun yang kita tolong dengan keadaan demam dengan kompres. Kompres apa dok? Kompres es atau kompres air hangat. Nah, sebaiknya apabila masih di suhu sekitar 38 sampai 39 sekian, itu gunakan kompres air hangat. Kenapa? Karena untuk menstimulasi orang tersebut yang demam ini berkeringat. Jadi menurunkan suhunya dari dalam tubuh dengan memicu biar dia terkena suhu hangat, akhirnya berkeringat. Tetapi kalau dia sudah hyperpireksia, mungkin 39 udah mau 40, 39 sekian ya, di atas 39,5, udah mau 40 nih, apalagi 40 ke atas. Ini harus diberikan kompres dingin. Ya, kenapa? Karena ini harus segera diturunkan gitu ya. Jadi di mana saja kita memberikan kompres pada penderita dengan gejala demam. Yang pertama pada dahi, kemudian pada ketiak dan pada leher. Selebihnya tidak dianjurkan ya. Kemudian selanjutnya beri cairan ya, jangan sampai pasien dengan gejala demam ini dehidrasi ya, karena udah panas dia nggak ada cairan ya gimana? Dia bisa mendinginkan tubuh. Jadi sebagai cooling down-nya penderita demam adalah dengan memberikannya banyak cairan untuk hidrasi ya. Apakah harus air putih dok? Enggak, yang penting air. Bisa juga kalau yang bayi ya, kalau yang masih ASI, berikan ASI sebanyak mungkin. Kalau misalkan dia kalau kita beri makanan banyak kuah ya, ada yang kaldu, boleh dengan kuah sayur, apapun itu, yang penting air gitu. Tidak perlu, kalau memang dia tidak mau air putih tidak apa-apa, kita bisa memberikan dalam jus buah dan lain sebagainya. Asalkan ya saya ingatkan jangan terlalu banyak memberikan teh ataupun kopi pada penderita demam, karena itu tidak bisa lebih ke diuretik ya, dia lebih bisa malah membuat banyak BAK gitu, banyak buang air kecil. Jadi hindari yang seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan pada anak kita ya, kita dekap anak kita, dekat skin to skin, kita agar ada transfer energi ya, dari kita kan lebih dingin nih, jadi bisa mentransfer, kita kasih dinginnya ke dia, panasnya kita serap seperti itu. Nah, kalau sudah kita lakukan itu semua ternyata tidak juga menolong, mungkin dia malah mengigau, malah tidak ada tanda-tanda penurunan atau tidak nyaman lah istilahnya, kita bisa memberikan penurun demam. Untuk caranya gimana, untuk pemberiannya kapan, berapa miligramnya, nanti akan saya berikan di ilustrasi video amatir yang qadarullah kemarin saya buat bisa adanya waktu anak saya demam gitu ya. Jadi benar-benar real situation saat saya memberikan obat dan bagaimana menghadapi anak demam. Semoga bisa membantu. Oke, prinsipnya ada 2 obat yang sering dipakai untuk penurun demam yang umum ya, selain paracetamol juga ada ibuprofen. Nah, ibuprofen ini sebenarnya lebih bagus ya dalam menurunkan demam atau panas, karena dia tuh nurunkannya gradual, nggak langsung jeret turun gitu, tapi gradual dan lebih maintain. Tetapi hati-hati pada penderita demam berdarah, karena ibuprofen ini tidak dianjurkan, bisa menyebabkan kebocoran plasma yang lebih. Jadi hati-hati dalam pemberian ibuprofen. Kalau yakin bukan demam berdarah, monggo silahkan. Ibuprofen itu lebih bagus daripada paracetamol untuk daya turunnya. Tapi kalau paling aman nih untuk diberikan ya memang paracetamol. Terlepas dari pelarut yang bermasalah kemarin ya, tapi paracetamol ini yang paling aman diberikan pada semua usia ya, karena efek sampingnya itu lebih ringan dan itu pun hanya bisa berefek samping ya rata-rata karena overdosis atau kebanyakan pemberian.
ya, karena maksimal diberikannya nanti ada di video belakang. Oke. Setelah kita tahu cara penanganannya, kita juga perlu tahu persis kapan ada tanda bahaya. Yang pertama adalah ketika suhunya sudah mencapai 40 derajat Celcius, terutama pada anak-anak. Ini warning banget ya, peringatan sekali. Segera bawa ke instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat terdekat untuk mendapatkan penanganan. Biasanya di sana akan diberikan obat antipiretik atau anti penurun demamnya ini dengan melalui anus ya, mohon maaf ya, karena lebih cepat juga reaksinya. Tapi jangan kaget, seorang dengan pemberian obat dari anus memicu buang air besar ya, tidak masalah. Dan yang kedua, apabila dia muntah berlebihan atau mungkin terus-menerus ya, profuse terus-menerus, dan akhirnya dia nggak bisa makan. Nah, ini buat perhatian juga, kalau nggak bisa makan sama sekali, setiap makan keluar sehingga tidak ada asupannya sama sekali, segera dibawa juga ke rumah sakit. Kemudian ada juga yang sampai muncul ruam merah, seperti contohnya demam berdarah tadi. Kalau 3 hari dia ada gejala ruam merah bintik-bintik ya, petiki yang kecil-kecil, atau mungkin malah cacar yang ada vesikanya, ada isi cairannya, itu ya berarti kan ada sesuatu yang lain. Jadi tidak harus segera diberikan pengobatan yang tidak hanya penurun demam gitu. Kemudian pada bayi biasanya ada namanya roseola infantum, exanthema subitum gitu ya. Itu berarti ada penanganan yang lebih gitu, harus dibawa ke dokter. Kemudian apabila terjadi juga selain demam ada nyeri perut hebat ya, terus kemudian sampai ada perdarahan, itu juga perlu warning sign. Bisa jadi perdarahan terjadi pada demam berdarah ya. Kemudian ada nyeri tengkuk, misalnya ada sampai dia demam tinggi, kemudian ada nyeri tengkuk, itu bahaya juga. Bisa jadi karena adanya meningitis atau infeksi selaput otak. Ini yang namanya disebut kaku kuduk ya. Kemudian ada juga kita harus memperhatikan apabila terdapat tanda dehidrasi, seperti yang saya sebut di video kemarin ya, video tentang gangguan ginjal akut pada anak. Kemudian ini yang sering ditakutkan sama orang tua, yaitu apabila terjadi kejang demam ya, atau kesadaran menurun. Oke, nanti konten saya tentang demam ini cukup segitu. Nanti saya akan selingi dengan video untuk menutup. Kemudian part 2-nya, nanti setelah ini saya akan sambung dengan kejang demam ya, penjelasan tentang kejang demam sebagai sesuatu yang sering dikhawatirkan oleh orang tua ya. Adapun ya sebenarnya konten yang sudah saya sampaikan ini tuh ada di dalam buku saya yang ini, di buku dokterku ini, tapi saya nggak tahu ya ini masih ada di Gramedia atau enggak, karena ini saya terbitkan di tahun 2017. Nah, tapi ini lumayan sebenarnya sangat membantu karena ini shortcut ya untuk gimana kita tuh anti panik menghadapi anak sakit di rumah. Makanya saya tulisnya ibuku dokterku, karena semua ibu adalah dokter bagi anak mereka masing-masing sebagai garda terdepan penolong anak, sehingga kita sejogjanya itu harus cekatan menolong anak sakit di rumah gitu. Dengan bukan berarti kita berdokter ya, maksudnya kita bisa cekatan dan tahu bagaimana cara menangani di rumah dan tahu kapan harus merujuk atau membawa anak atau siapapun saja yang sakit ini ke layanan kesehatan gitu, atau ke dokter dan lain sebagainya. Oke, semoga cukup jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Apabila ada saran dan tanggapan silahkan juga, saya dengan senang hati akan menerimanya. Saya tutup dengan video berikut ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, sudah pasti kita harus mengukur suhu tubuh anak dengan menggunakan termometer. Ada baiknya kita punya satu termometer digital di rumah untuk bisa memantau suhu atau temperatur tubuh anak. Caranya cukup gampang, hanya tinggal meletakkannya pada lipat ketiak dan menunggu sampai dia berbunyi. Setelah berbunyi, kita lihat berapa temperaturnya. Kalau di atas 37,5 itu artinya demam. Dan benar, dia demam. Kemudian kita ukur berat badannya untuk penyesuaian dosis paracetamol.
Karena tidak bisa sediaan sirup lagi, kita coba buat yuk paracetamol puyer sendiri. Caranya cukup gampang ya. Ini sediaan paracetamol 500 ml, kita gerus dengan alat yang ada di rumah. Hanya tinggal tumbuk saja, terserah sih caranya mau gimana. Nih, sebenarnya tinggal gimana caranya lah buat dihancurkan ya. Kemudian tadi karena beratnya ada 21,5, maka paracetamol yang diberikan adalah separuhnya. Nah, ini karena saya gerus dulu sebenarnya sebelum nimbang, makanya saya baru belum saya bagi sudah saya gerus. Sebenarnya separuh karena dosis yang diberikan untuk paracetamol adalah 10-15 mg per kilogram berat badan per kali pemberian, dengan maksimal pemberian 4 kali per hari atau setiap 6 jam sekali. Nah, ini saya gunakan madu untuk pemanisnya yang ada di rumah, ini madu. Kemudian yuk kita berikan. Ini tangan langsung. Iya. No, masih kurang. Nih. Pahit ya? Sebelumnya jangan lupa beri makan dulu ya. Ya, dengan makanan yang banyak kuah, ada protein dan sayur. Semoga lekas pulih.